Di sebuah laboratorium bunga mawar terlihat seorang gadis yang sedang bereksperimen dengan mengekstrak bunga mawar menjadi bubuk. Diketahui kalau ilmu itu dia pelajari dari mendiang ayahnya. Keberhasilan ini segera ia umumkan ke rekan kerja ayahnya di Kimia Farma. Di sana ia bertemu rekan kerja ayahnya yang kita sebut saja Boyke. Di sana Boyke terheran-heran. Akhirnya penelitian ayahnya 5 tahun lalu bisa diselesaikan. Di mana bubuk itu mampu memberi pengaruh penyelamatan atau penghancuran kepikiran orang. Boyke juga mengatakan kalau ada 2 ilmuwan UGM yang juga ikut terlibat dalam pengembangan teknologi itu. Jadi Yuki diarahkan untuk menemui 2 orang itu untuk mendalami ilmunya. Namun sebelumnya Boyke ingin tahu cara mengekstrak bunga itu jadi bubuk. Yuki hanya memberi setangkai mawar yang ia potong lalu Boyke pun langsung kejang dan tubuhnya dililit oleh mawar. Kasus ini langsung sampai ke telinga Naoto. Sebagai detektif yang handal, ia langsung menyelidiki dan menemukan jejak bunga mawar merah di lantai. Ia membawa mahkota bunga itu ke laboratoriumnya untuk diselidiki. Diduga bubuk ekstar itu dikembangkan oleh 3 ilmuwan dan salah satu adalah ayahnya si Yuki. Analisa sementara bubuk itu dibuat untuk kebaikan. Namun 2 orang lagi malah menginginkannya untuk dijual dan menghasilkan uang tidak peduli digunakan untuk kejahatan atau kebaikan. Naoto pun mendapatkan data Yuki dan berniat mendatanginya. Sementara di kediaman Yuki, ia lebih dulu didatangi oleh Marsha dan Kasha. Mereka berniat membawa Yuki untuk dibawa ke bosnya. Dengan iming-imingan akan mengalahkan 2 orang yang diduga telah mengalahkan ayahnya. Didapatlah fakta kalau Yuki membuat racikan itu untuk orang yang mengalahkan ayahnya 5 tahun lalu. Naoto yang sampai di kediamannya pun telat dan melihat Yuki sudah dibawa. Singkat cerita, Yuki sampai markas Biolon. Di sana dia bertemu Kusurida yaitu salah satu ilmuwan yang telah mengalahkan ayahnya. Yuki langsung tahu kalau bapak tua itu yang mengalahkan ayahnya. Awal ayahnya akan menggunakan bubuk mawar untuk menolong setiap orang. Namun Kusurida menginginkan untuk dijual dan menghasilkan banyak uang. Karena bubuk itu sudah jadi, Kusurida meminta menyerahkannya. Yuki pun diperas namun dengan tepat waktu Jiban datang melindungi Yuki. Tak ambil pusing, Jiban mundur sementara. Sesampainya di rumah Yuki, Naoro merawatnya dengan baik. Mengetahui Naoto adalah detektif, Yuki pasrah dan meminta Naoto untuk menangkapnya saja. Di sini Yuki curhat kalau ia akan membalaskan dendam ayahnya. Di mana eksperimen ayahnya akan dimanfaatkan untuk dijadikan cuan oleh pihak tak bertanggung jawab. Jadi ayahnya dikalahkan sebelum eksperimen itu jadi. Tak lama Yuko datang. Tanpa ia sadari, ia telah diikuti oleh koroconya Biolon. Naoto pun mencoba memberantas para Biolon. Sementara Yuko melindungi Yuki. Namun kekuatan Yuki tidak terlalu kuat menghadapi Marsha dan Karsha yang datang menjemput Yuki dengan wujud monsternya. Mengetahui Yuki telah diculik, Naoto datang dengan mode Jiban. Berdasarkan keterangan dari Yuko, ia pun mengejar Yuki dengan GPS canggih di motornya. Singkat cerita, Jiban sampai suatu tempat gurun pasir. Ia telah ditunggu oleh kroconya Biolon. Namun itu bukan perkara mudah bagi Jiban. Tak lama ia melihat 2 Yuki datang ke arahnya. Jiban pun melontarkan pertanyaan hakim dan salah satu dari mereka menjawab salah. Karenanya, Yuki yang palsu pun terdeteksi dan Jiban langsung menyerangnya. Siapa sangka Yuki palsu adalah monster yang menjelma dan tentu saja ulah organisasi Biolon. Pertempuran pun terjadi. Sementara Yuki diselamatkan oleh Yuko. Detektif besi dengan monster bunga pun bertempur habis-habisan. Meskipun Jiban dapat mengalahkannya dengan mudah, namun ia mengulur waktu hingga senja datang dan melancarkan serangan terakhirnya menggunakan pedang terkuatnya. Pertempuran berakhir dengan kemenangan. Esok harinya, Yuki kembali merawat mawar-mawar yang ia gemari. Namun kali ini dia tidak akan meneruskan penelitian sang ayah. Karena takut pihak asing akan mengincarnya dan menggunakan penelitian itu untuk kejahatan. Jadi ia membakar semua hasil penelitian ayahnya dan memulai hidup baru sebagai petani bunga mawar. Esok harinya, Jepang dihebohkan dengan kedatangan seorang profesor yang memenangi hadiah Nobel karena robot buatan canggihnya. Para wartawan sangat antusias dengan robot canggih yang memenangkan Nobel. Walaupun harganya tidak mencapai 3 miliar, robot tersebut sangat cerdas dan mampu menjawab pertanyaan netizen dengan tepat. Namun sang pemilik kita sebut saja Sahrino enggan melakukan konversi pers dan membawa robot itu pulang. Ia pun menaiki GrabCar dan langsung cabut di tengah kejar-kejaran media massa. Berita itu juga sampai pada Naoto dan Mayumi. Di sana robot di laboratorium mengidentifikasi ada yang tidak beres. Bahwasanya sopir GrabCar yang membawa Sahrino dan robotnya bukanlah manusia biasa.
Jiban pun bergegas menyusul mobil Pak Sahrino. Dan benar saja, di pertengahan jalan Pak Sahrino pun pingsan. Robot canggih yang bernama Harry itu pun bingung namun tak ada respon dari sang driver. Tak lama Jiban datang dan mencegat mobil tumpangan sang robot. Sang sopir yang dikira orang baik ternyata adalah monster buatan Biolon. Monster ini pun bertempur dengan Jiban. Namun sang monster memiliki sensor kalau polisi lain akan datang. Jadi ia kabur. Jiban memiliki prioritas untuk menyelamatkan Harry dan Pak Sahrino terlebih dahulu. Jadi ia biarkan sang monster pergi dan berniat membawa korban ke markasnya. Sesampainya di markas Naoto dan Mayumi memperbaiki bagian Harry yang lecet sedikit. Meskipun ia robot buatan dengan harga yang tidak sebanding dengan robot Polri di Konoha, namun ia memiliki komponen yang ajaib sehingga membuatnya cepat beradaptasi dengan manusia. Setelah diperbaiki, Harry pun pergi karena merasa gak enakan. Namun Naoto membawanya ke Mabes Polri untuk diselidiki lebih lanjut. Petinggi Polri yang bernama Pak Sigit ini pun heran. Di dalam tubuhnya ada chip berteknologi tinggi bahkan dapat mengembangkan teknologi bom hidrogen yang dahsyat. Investigasi sementara diduga kalau ini yang diincar oleh Biolon. Mereka pun sepakat kalau Harry akan dibawa oleh Naoto sementara waktu. Ketika pulang, salah satu petinggi bertabrakan dengan gadis cantik yang kemudian gadis itu menyerangnya. Di kantor polisi, gadis lain juga menyerang Pak Sigit juga. Ketika hendak jalan ke parkiran, Naoto melihat Yuko berteriak karena detektif tadi pingsan. Kemudian ia mencurigai seorang wanita muda yang membawa Pak Boyke yang sedang pingsan. Namun bola asap yang dilempar membuat Yuko dan Naoto pingsan. Harry sang robot canggih mencoba menyelamatkan bosnya sendirian. Alat komunikasinya telah terhubung dengan Mayumi dan ia memerintahkannya untuk mundur karena terlalu beresiko. Keras kepala si Harry membuat Mayumi mengutus Reson yaitu sang mobil patroli, Bikan sang motor, dan Spirus SAG pesawat tempur untuk mencari Jiban dan Harry. Singkat cerita, Reson menemukan Harry. Namun Harry masih tetap keras kepala dan tak mau dibantu oleh mobil yang telah melindas ojol dengan sombong. Reson meyakinkan kalau ia berbeda dengan mobil-mobil polisi di Konoha. Namun Harry tetap tidak mau karena takut dimintakan uang. Jadi ia menyetrum Reson dan pergi. Sementara Spirus berhasil menemukan Naoto yang baru sadar. Berpindah ke Harry yang menemukan di mana Boyke disekap. Ternyata ia diikat oleh dua gadis seolah mau memulai adegan dewasa kakek Sugiono. Namun si Harry terus nekat mendekati bosnya. Meskipun akhirnya ia dilempar oleh kelompok Biolon. Iban yang telah mengetahui lokasi Harry pun segera bergegas. Dan benar saja, tak lama setelah Harry terpojokan, Jiban datang dengan gagah berani. Sang sopir GrabCar, Marha serta Kasha berubah ke wujud supernya untuk mengalahkan Jiban. Jiban terlibat pertempuran dahsyat di gudang itu, namun ia tak sendirian. Harry berusaha membantunya dengan menjebak para Biolon dengan chip buatan profesor. Sehingga para Biolon terjebak dengan ledakan di gudang itu. Ketika mereka keluar gudang, Spirus telah menunggu dengan tembakan dahsyat. Masha dan Kasha berhasil kabur, namun sang monster tidak. Untuk itu Jiban kembali membacakan undang-undangnya dalam menumpas kriminalitas. Mereka pun bertempur. Saat hampir kalah dan meledak, sang monster dengan cerdik membawa dirinya ke dekat Harry. Sehingga mereka meledak. Monster pun kalah, Harry pun sekarat. Pak Boyke mengatakan kalau ia tak akan mungkin selamat. Harry pun shutdown. Meski begitu ia masih tetap bisa dibuat lagi karena memorinya tersimpan abadi dalam disket yang ia buat. Esok harinya scene dibuka di kebun binatang, di mana seorang pekerja melaporkan pada bosnya kalau telur burung unta telah hilang. Kemudian scene berpindah ke markas Biolon. Terlihat Dr. Giba memarahi Masha dan Kasha karena salah ambil telur. Giba mengatakan kalau kebun binatang itu telah menyimpan telur dinosaurus yang dulu pemiliknya menemukan telur itu di Gunung Salak Bogor. Kemudian satu makhluk buatan bernama Vultur pun diutus untuk membantu Masha dan Kasha dalam pencarian telur dalam senyap. Giba berencana akan menggunakan dinosaurus itu untuk mengakhiri umat manusia yang serakah ini. Di kebun binatang, terlihat pemilik bernama Ucup ini meminta bantuan Yuko dan Naoto dalam mencari telur burung untanya. Mereka pun mulai berpencar tanpa tahu kalau pergerakan mereka sudah diawasi oleh Masha dan Kasha yang menyamar. Di tengah pencarian, Naoto bertemu kroconya Biolon yang terlihat mencari sesuatu. Mau tidak mau ia harus bertempur demi keamanan rakyat. Dibantu Yuko, para kroco pun terselesaikan. Namun tidak ketika Masha dan Kasha datang. Mereka pun didesak dan terpisah. Namun tak lama Jiban pun datang menjadi tameng bagi Yuko kemudian pingsan terkena serangan. Singkat cerita, Biolon mundur.
Yuko kembali terbangun dengan Pak Ucup dan Naoto di sisinya. Kemudian ia menghubungi Katagiri di kantor kalau sekelompok biolon kemungkinan terlibat akan pencurian. Karena mereka terlihat sedang mencari sesuatu di kebun binatang itu. Di saat yang sama, Pak Ucup ingin menunjukkan rahasia yang kemungkinan menjadi incaran biolon. Dan benar saja, Pak Ucup memiliki telur dinosaurus dari zaman kapur. Ia mendapatkan telur itu ketika camping di Gunung Salak Bogor. Ia berasumsi inilah yang dicari oleh biolon. Saat Katagiri mendatangi TKP, Naoto melihat seorang pekerja aneh dengan membawa gerobak. Dan ternyata bapak itu menteror Pak Ucup untuk menyerahkan telur itu. Beruntung Naoto mengikutinya yang ternyata monster vultur tadi. Naoto meminta Pak Ucup untuk menyerahkan saja. Ia janji akan mengembalikannya. Dengan mudah vultur mengambil telur itu. Dibantu kroco biolon mereka membawa telur itu dengan truk sewaan murah. Ketiga detektif ini pun berencana untuk mengejarnya. Namun Naoto malah pergi sendiri dan berubah menjadi Jiban. Lalu ia memanggil mobil brimobnya untuk mengejar mobil truk tadi. Ia menghubungi Mayumi untuk memandunya menemukan truk itu. Namun Mayumi dan asistennya tampak kebingungan karena banyak truk yang serupa di kota itu. Lalu ia pun menggunakan Spirus untuk pencarian jalur udara. Dan didapatlah mobil truk yang membawa telur tadi. Jiban pun langsung mengkonfirmasi lokasi dan mengejarnya. Tak butuh waktu lama, Jiban pun berhasil menemukannya dan terjadilah kejar-kejaran di jalan raya. Namun ia kalah cepat, tujuan pengemudi truk sudah jelas sehingga para biolon ini sampai di sebuah gudang. Mereka pun bersiap posisi perang untuk menyerang Jiban. Ketika Jiban masuk, para kroco mulai menembakinya. Namun itu tak berdampak apapun bagi sang pahlawan. Jiban pun menyelesaikan para kroco dengan sangat mudah. Dan sekarang yang tinggal hanya si Vultur. Maka terjadilah pertempuran di antara mereka. Kemampuan Vultur sangat unik dengan memadukan kecepatan dan kemampuan terbangnya. Sehingga Jiban pun tersungkur. Kendati demikian, ia tak menyerah dan segera bangkit. Dengan pedang Maximilion, Vultur kalah dengan sekali serangan. Setelah pertempuran, Naoto menepati janji dengan mengembalikan telur itu pada Pak Ucup. Kedamaian pun kembali dan episode pun bersambung. Sampai jumpa di episode selanjutnya.